Pak Lisankin tahu ini judi-judi ini kan banyak di-backingi oleh kalau bukan orang-orang preman, ya jenderal-jenderal. Saat Ali Sadikin jadi gubernur, pernah ada istilah beca komplit. Istilah itu merujuk beca yang keliling membawa pekerja seks komersial yang siap melayani syahwat para lelaki yang mau membayar. PSK lainnya yang tidak dibawa beca komplit juga tak kalah liar menjajakan diri. Ada beberapa kawasan pelacuran di Jakarta yang sudah terkenal sejak dulu. Salah satu kawasan yang dikenal dengan pelacurannya adalah sekitar Stasiun Senen yang dikenal sebagai Planet Senen. Ketika Planet Senen sudah muncul sebagai kawasan prostitusi, pemandangan selepas senja di sana mengeluarkan aroma kemesuman yang pekat. Perempuan-perempuan berpenampilan seronok bermunculan dari dalam rumah-rumah kardus. Perempuan-perempuan itu yang dulu disebut sebagai wanita P mangkal dari senja hari hingga subuh. Begitu diangkat sebagai gubernur DKI, Bang Ali, sapaan Ali Sadikin menjadi tidak betah melihat keadaan Planet Senen yang mesum, terbentang dari rel kereta api di Stasiun Senen hingga ke tanah tinggi. Saya ngilu menyaksikannya. Di antara wanita-wanita itu ada anak-anak yang masih belasan tahun umurnya, ujar Ali Sadikin. Ali mempelajari bagaimana kota-kota lain mengelola pelacuran. Ia misalnya mengetahui bagaimana Surabaya mengatur bisnis lendir ini supaya hidung belang tukang jajan bisa leluasa datang. Namun pada saat yang sama mencegah agar penyakit kelamin tidak leluasa gentayangan di sudut-sudut kota. Selain Surabaya, Ali Sadikin juga pernah ke Bangkok yang terkenal dengan industri seksnya. Di sana ia menyaksikan bagaimana pelacuran dilokalisasikan. Banyak orang berpikiran bahwa pelacuran bisa dihentikan lewat penyuluhan yang dalam istilah Ali Sadikin disebut sebagai diindoktrinisasi. Ali Sadikin pun menempuh langkah yang tidak populer di mata masyarakat Indonesia yang memandang tabu pada soal-soal semacam seks berbayar. Ali memilih melokalisasikan mereka. Ia hendak merealisasikan apa yang pernah dilihatnya di kota-kota lain, misalnya Bangkok. Tempat yang ia pilih berada di utara Jakarta. Letaknya tak jauh dari pelabuhan Tanjung Priok, Keramat Tunggak namanya. Para PSK dari Senen, Keramat Raya, dan tempat lainnya kemudian digiring ke sana, ke Keramat Tunggak. Pada 1970-an, tempat ini ideal menjadi lokalisasi pelacuran karena masih sepi. Sebelum dijadikan tempat lokalisasi, wilayah Keramat Tunggak berupa rawa, sawah dan kebun. Letaknya pun terpencil jauh dari pemukiman penduduk. Meski sepi, bukan berarti di sana tak ada penghuni. Lokalisasi ini tak sulit mendatangkan para hidung belang. Letaknya yang dekat pelabuhan tentu strategis. Apa yang dilakukan Ali jelas ditentang banyak pihak, terutama kelompok keagamaan dan organisasi perempuan dari kelompok Islam. Setidaknya ada Ramlan Marjunaid yang pernah jadi sekretaris Muhammad Nasir. Menurut Ramlan, yang juga menjadi anggota Ikatan Masjid Jakarta, melokalisasikan sama saja melegalkan perjinahan. Tak semua orang Islam menentang ide lokalisasi Ali Sadikin. Salah satunya, menurut catatan Fikri dalam skripsinya, tokoh NU keturunan Betawi Salemba, Kiai Haji Harun Al-Rasyid, setuju melokalisasikan pelacuran. Namun, ia memberikan syarat, lokalisasi itu haruslah menjadi bagian atau tahapan dari usaha menuju penghapusan prostitusi secara tuntas. Ia juga menambahkan syarat lain, lokalisasi juga harusnya mengurangi akses para hidung belang. Keramat Tunggak
setidaknya mampu menghalau aksi becak kumplit yang liar agar tidak mudah dijangkau masyarakat Jakarta. Juga menjauhkan dunia pelacuran dari sekitar kampung-kampung Jakarta. Tak hanya pelacuran yang pernah dilegalkan lewat lokalisasi oleh Ali Sadikin di Jakarta, tapi juga judi. Seperti lokalisasi pelacuran, judi yang dilokalisasikan juga menghasilkan uang. Berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957, pemerintah daerah berhak memungut pajak dari judi. Seperti zina, bagi Ali Sadikin, judi juga haram. Ali mengatur judi itu untuk kalangan tertentu saja, bukan untuk orang Islam. Untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Makau? Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja. Dan waktu itu saya jelaskan bahwa DKI memerlukan dana untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar, dan lain-lain. Aku Ali Sadikin. Meski banyak yang menentang, Ali tetap jalan. Saya sahkan judi itu mulai dengan lotre totalisator, loto dengan mencontoh dari luar negeri, lalu dengan macam-macam judi lainnya. Kepada penentang kebijakan yang dicap maksiat itu, Ali pun melucu dengan bilang, "Bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter karena jalan-jalan di DKI Jakarta dibangun dengan pajak judi."